Jebret Team, apa kabar? Kita kembali lagi nih di Debdagri dan mana nih kameranya nih? Sini kan? Udah ya? Ini udah. Dan ini udah berlanjut. Nah, pastinya buat para Jebret Team sudah puas nih. Para pecinta sepak bola di Indonesia sudah sangat-sangat puas dengan 3 laga yang telah kami sajikan kemarin tuh, yang telah disajikan ada 3 laga. Dan kita masih menunggu pada tanggal 3 September nanti kira-kira bagaimanakah hasilnya, dan dengar-dengar nih sore tadi sudah ada hasil managers meeting nih. Ada bocoran nggak kira? Dan saat ini saya sudah berada di dengan 2 pundit kita, langsung saja kita sapa. Ada Mas Vino dan ada Mas Rais, apa kabar? Baik. Mantap. Baik ya semuanya. Nah ini gimana nih? Ada bocoran nggak di dalam lapangan nih? Apakah akan ngeblur lagi nih? Kalau atau dari gimana? si siapa? Menko Maritim, mungkin statement officialnya belum ada, tapi si Pak Ketum anjay. Si Wirawan, Pak Iwan Bule itu kayak dia pede sih Liga jalan, dan tim juga gelagatnya kan udah pada mau menuju ke ini ya, Bang ya, ke bubble. Oh iya, Ya, iya, Jakarta kan gelagatnya, beberapa tim juga kayak udah mulai latihan lagi, udah mulai apa. Jadi gue sih rasa bakal jalan. Ini jadwal juga udah keluar kok. Ya, yang jelas sih memang kalau dilihat dari apa ya sinyal-sinyal yang ada, sebenarnya kan ini harusnya tidak sulit untuk mengeluarkan izin lagi ya. Terus kemarin berjalan lancar, supporter juga tertib, walaupun ada ya oknum supporter yang coba-coba untuk datang ke stadion, tapi ya itu saya harap kita harapkan juga itu tidak menjadi nilai negatif ya sebenarnya ya. Dan ini juga perlu diedukasi lagi kepada kelompok supporter juga gitu, untuk mengimbau teman-temannya untuk tidak datang, untuk bersabar dulu, untuk tidak hadir ke stadion sebenarnya. Itu yang terpenting ya, di tatanan grassroots itu harus sampai pesan itu gitu. Biar izin pun lancar, klub bisa bertanding, industri sepak bola bisa bergerak lagi. Karena kemarin juga ya, karena Mas Rais sudah ada beberapa teman supporter yang maksa ke bubble, dan untungnya nggak ada gitu kan, datang ke bubble, ternyata timnya nggak main, dan itu kan sebenarnya yang bisa menggugurkan si liga nggak jalan lagi kan. Betul. Salah satunya si Kenapa sih nggak sabar-sabar aja dulu di rumah gitu ya? Itu juga makanya. Ini makanya mungkin dirahasiakan juga ya venue-nya gitu, belum tahu venue. Ya itu salah satunya. Kenapa mungkin venue masih dirahasiakan, even mungkin teman-teman wartawan juga belum dikasih tahu ya, belum dikasih tahu. Terutama match-match yang high risk tuh bisa mengundang banyak supporter untuk datang, kayak Persib Bandung, Persija Jakarta, Persibaya Surabaya, Arema, dan Bali United gitu kan. Bali United nggak begitu lah, 4 tim Pulau Jawa ini aja lah yang secara geografis dekat. Itu memang kenapa juga nggak dimainin minggu lalu, itu kan baru minggu sekarang, dan venue-nya juga dirahasiakan, memang salah satunya antisipasi supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan, salah satunya memicu untuk datangnya supporter. Gitu. Iya, adanya bubble ini kan juga kan salah satu strategi ya untuk mencegah penyebaran COVID yang diterapkan oleh PT LIB maupun PSSI sebenarnya. Stadion ini belum dipastikan juga kan, sebenarnya menunggu izin dari pihak Pemda setempat, kepolisian setempat juga gitu. Karena kan melihat situasi dari kondisi COVID itu seperti apa di daerah tersebut ya, akan digunakan venue-nya gitu. Nah, ini juga sebenarnya agak ini juga sih sebenarnya, kalau bagi klub tuh sebenarnya agak apa ya namanya, memberatkan juga, apalagi dari sisi teknis pelatih ya, kalau tidak ada kepastian. Tapi kemarin sudah dirilis jadwal untuk setidaknya dari tanggal 3 September hingga awal Oktober nanti. Tentunya itu menjadi sebuah kepastian, walaupun venue belum ada, tapi saya rasa klub-klub pun sudah dapat arahan ya dari PT LIB akan bermain di mana. Makanya beberapa klub sudah ada yang berada di daerah Jabodetabek sih. Makanya itu baiknya sih memang dirahasiakan ya Bang ya. Kalau menurut saya sih karena gitu. Tapi memang biasanya nih, apakah ada bocoran nih ke teman-teman di lapangan mengenai venue-nya kah, atau teman-teman mungkin tahu, tapi please jangan kasih tahu ke orang gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Apa memang benar-benar top secret, nggak boleh ini dikasih tahu, nggak boleh bocor ke siapapun? Kalau itu Bang Rais sudah. Kalau venue sih pasti udah pada tahu semua lah. Seri 1 itu di Jabodetabek. Apa aja stadionnya itu pasti sudah pada tahu. Ada GBK, kemudian Indomie kemarin yang dipakai, kemudian Pakansari, Wibawa Mukti, Patriot. Katanya juga masih plus Bandung ya? Ya, Bandung itu gede bagi, atau di Jalak Harupat itu juga kan kayaknya bisa menjadi alternatif lah. Tapi yang jelas Persib nggak akan main di situ. Persija juga nggak akan main di GBK gitu, karena kan dari regulasinya sendiri memang diatur yang tuan rumah
tempatnya harus bersifat netral lah. Gitu. Oke. Harus bersifat Kayak Piala netral. Menpora kemarin lah Iya. gitu kan. Piala Menpora kemarin ya mungkin akhirnya enggak deh, Piala Menpora kemarin tuh emang dihindari main di kandang ya. Kecuali Iya. yang match PSS lawan Persib itu ya, karena memang mau gimana lagi kan. Tapi lihat match PSS sama Persib di semifinal Piala Menpora kemarin nggak ada yang ngedeket juga sih si supporternya gitu kan. Jadi sebenarnya gue tahu sih tim ini home base-nya di mana, tim ini Iya. home base-nya di mana. Tapi kalau gue ngomong di sini kan bahaya ya. Jadi Oke, nggak jadi apa-apa. jangan lah. Nanti kita gitu. bahas lagi deh itu. Iya, iya, iya. Kita kan ini ntar lagi sangat excited nih menunggu nanti untuk di tanggal 3 September nanti untuk laga lanjutan nih. Ada Persib Bandung melawan Barito Putra nih. Nah, tapi kita tahan dulu nih, sebentar dulu. Sebelum kita memulai atau membahas itu, kita flashback dulu ke belakang. Yang liga kemarin terbergulir ada 3 laga Iya, nih. iya. Ini kan ada 3 laga yang pembuka nih, ada Bali United yang menang, kemudian Persik ada Persita dan Bayangkara juga berhasil menang. Iya. Nih bagaimana kalian melihat dari 3 3 laga ini, yang mana yang paling menarik secara kekuatan? Yang kalau dilihat nih belum rata juga kan? Iya. Bagaimana? Yang kalau yang gue lihat sendiri sih Bali United versus Persik Kediri ini salah satu yang ketat ya. Gitu. Bali United mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari Persik Kediri. Memang Persik Kediri salah satu tim yang tampil punya karakter gitu di bawah Joko Susilo gitu. Nah, ini mereka mampu membuktikan di awal laga perdana walaupun ya akhirnya kecolongan juga gitu. Terus Persipura ketika menghadapi Persita gitu. Sebenarnya Persipura itu memunculkan lagi nama-nama baru, mutiara-mutiara baru dari mereka gitu. Idih. Yang gue lihat salah satu contohnya adalah Ramai Rumakik ya. Oke. Ramai Rumakik itu kemarin tampil baik lah bisa dibilang gitu. Dia satu-satunya pencetak gol kan bagi Persipura di laga tersebut. Hanya saja memang para pemain muda ini memang masih butuh kematangan lagi dalam bermain sih kalau Berarti yang belum gue lihat. belum matang. Ya belum matang benar karena memang ya ini adalah salah satu debut mereka di kompetisi level tertinggi gitu. Dan seharusnya dengan sering mendapatkan kepercayaan bermain, gue rasa sih harusnya mereka akan semakin matang dan tentunya ini bisa nantinya dipanggil ataupun berkontribusi untuk timnas Indonesia karena kan itu yang terpenting dari sebuah kompetisi, muaranya adalah timnas gitu. Kalau Mas Vino sendiri bagaimana pendapatnya nih? Kalau tiga laga terakhir kemarin ya, memang secara di atas kertas beberapa tim menang ya, kayak Bayangkara sama Bali United. Cuman yang mau di highlight tuh yang menarik ya yaitu Persipura Persita ya Bang ya, karena ini adalah match pertama. Kita akan ngebahas itu juga sebenarnya. Karena ini adalah match pertama Persipura era baru era tanpa baru. Boa Solosa, tanpa Tinus Pai. Dan akhirnya jatuhnya tuh match antara Persipura sama Persita kemarin adalah duel antara dua tim muda. Dua tim muda yang dimana memang secara experience, secara pengalaman mereka juga masih minim di Liga 1. Dan ya memang belum bisa jadi tolak ukur ya karena baru satu match. Tapi kita juga udah bisa punya gambaran sedikit gimana Persipura tanpa Boa Solosa kemarin gitu kan. Memang wah udah gimana ya, mungkin dulu orang lawan Persipura tuh ada rasa sungkan dan segan sama Boci gitu ya kalau ketemu Persipura. Tapi sekarang tuh kayak ya udah nggak ada Boci dan itu mungkin secara mental lawan itu ngaruh banget ya. Tapi kita lihat deh nanti Persipura kan kemarin juga 2 pemainnya nggak main ya, Hendrik Mota sama Takuya Matsunaga. Itu salah satu jadi kelemahan Persipura juga sih. Di match kemarin kenapa bisa kalah gitu. Cuma kalau yang gue lihat Persipura memang ya seperti yang tadi gue bilang ada harapan sih sebenarnya. Persipura ini terkadang kalau gue nggak salah ingat ya dalam beberapa musim itu memang agak-agak telat panas gitu. Biasanya di awal-awal musim mereka memang ada di bawah nih, tapi ketika menjelang akhir pertengahan menjelang akhir tahu-tahu ada di papan atas seperti yang terjadi sekitar 2 musim lalu atau 1 musim lalu lah gitu. Tapi kan materi tim beda banget. Ya Bang. materi tim memang beda, tapi Persipura ini selalu ya seperti yang gue bilang ada aja mereka itu sudah seperti punya mental juara ya, walaupun di unit pemain muda gitu, ada aja cara untuk menemukan mereka untuk bangkit. Oke. Nah ini kan mengenai membahas masalah laga kemarin ada beberapa kontroversi dari keputusan wasit nih yang seperti kayak di laga perdana kayak kemarin Persik Kediri sama Bali United, kemudian berikutnya ada Persita. Ini bagaimana nih pendapatnya nih? Ya wasit namanya juga manusia ya. Udah hampir satu. Kalau ada beberapa nih ngeliat nih wasitnya nih kayak cenderung banyak menyoroti kayak misalkan nih yang Persita dan Persipura gitu kan, golnya dianulir gitu. Kemudian ada juga yang kontroversi Bali dan Persik yang penalti. Ini kita mulai dari Bali dan Persik dulu deh. Mungkin Yang siapa dulu yang mau jawab? penalti lo aja deh. Dulu. Penalti
Ya itu wasit juga manusia gitu kan. Jangankan pemain yang butuh feeling ball setelah satu main harus main. Wasit pun pasti begitu ya. Dan gue pun ngobrol sama beberapa wasit termasuk Torik ya, sempat ngobrol ya. Dia juga bilang ya gimana Kang, misalnya 1 tahun kita nggak ada kompetisi apa gimana. Otomatis touchingnya juga kan hilang gitu ya. Ini kan kita lihat tuh. Emang kita lihat tuh Wawan kakinya udah maju duluan sebelum bola ditendang. Dan tapi anehnya tuh pemain Persik juga nggak ada yang sadar itu. Iya, seperti Ini sebenarnya juga ada satu pemain yang masuk di kotak penalti kan ya, yang pemain Persipura tadi sebenarnya belum nggak bisa gitu, nggak bisa masuk duluan ke kotak. Willy masuk kan kakinya kan. Itu dia tuh. Ya masuk, kan? Nah itu sebenarnya nggak bisa juga. Tapi terlepas dari itu, kita patut apresiasi juga bagaimana kelihayan seorang Wawan menepis penalti. Ya itu terlepas dari benar, walaupun di luar kontroversi itu memang Bali dominan banget di laga itu, terutama di babak kedua. Memang babak ke-1 juga sempat keserangan ya, sempat keserangan dan akhirnya Wawan terlepas dari kontroversi itu juga ya, Wawan bisa blok bolanya itu, kebaca bolanya itu, tapi mungkin cerita akan lain kalau bola itu masuk. Iya betul. Kalau bola itu masuk pasti cerita akan lain. Karena mental dari pemain Persik juga pasti akan luar biasa. Jadi kalau kita lihat kan itu netizen juga pada rame menyalahkan wasit. Sementara kalau dari media luar nih, Malaysia ya kalau nggak salah dia bilang, ya itu udah keputusan wasit yang benar gitu. Menurut kalian bagaimana tanggapan Gini, mengenai itu? ada yang benar, ada yang enggak ya. Maksudnya ya manusiawi ya. Maksudnya memang kalau secara law of the game seperti yang tadi penalti itu ya bisa dibilang itu sebenarnya ya kesalahan. Terus satu lagi yang ketika menganulir gol Ahmad Nur Hardianto. Harusnya itu tidak offside tapi dibilang offside. Sepertinya hakim garis telat untuk bisa berada di garis terakhir untuk memantau garis terakhir dari garis pertahanan tersebut gitu. Ya sebenarnya ini kan harus menjadi evaluasi ya bagi komite wasit terutama. Bagaimana untuk mendevelop wasit-wasit Indonesia lagi gitu. Ya harusnya memang sebelum kompetisi biasanya kan ada refreshment referee juga referee gitu. assessment. Referee assessment gitu. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Saya juga lupa kayaknya udah dilakukan apa belum ya? Udah tapi kan itu ya? lama banget. Lama banget kalau nggak salah. Nah, makanya mungkin ini butuh ada refreshment lagi. Tapi yang patut disoroti juga adalah muncul wasit-wasit baru nih. Regenerasi wasit-wasit baru gitu. Ya ini yang juga menjadi harapan nantinya agar perwasitan Indonesia bisa go internasional lagi, bukan hanya cuma nama Torik aja sekarang gitu, yang ada di pentas Asia gitu, yang berlabel wasit FIFA gitu. Harus ada wasit FIFA yang lebih banyak dari Indonesia. Oke, jadi masukannya seperti harus lebih banyak lagi wasit-wasit baru Ya gitu harus kan? dia lahirkan lagi tentu. Iya, soalnya kemarin juga kan wasit yang mimpin juga Farik ya. Farik juga wasit FIFA ya. Ya. Maksudnya secara kualitas juga sebenarnya dia nggak begitu diragukan ya. Salah Tapi satu wasit ya itu dia karena satu musim gak main. Ya. Dan kompetisi ini kan ya kita harus syukurin ya, kompetisi ini akhirnya jalan juga walaupun dengan situasi yang Masih mendadak menyesuaikan gitu kan. juga sih Iya, sebenarnya situasi ya. yang mendadak dan gak ada ancang-ancang buat referee assessment. Jangankan referee assessment, klub juga berkumpul juga timnya membentuk tim itu sangat sangat buru-buru gitu kan. Betul, Referee karena assessment waktunya memang sangat nggak ideal. tight banget ya Nggak untuk ideal, menentukan iya sih. timnya itu. Dan kita tadi udah bahas mengenai Bali United. Nah ini mengenai Persita nih yang kemarin dan Persipura pemain Persipura Yevhen yang golnya Iya, di Yevhen. anulir. Iya. Pendapat kalian? Siapa dulu yang mau jawab? Mas Vino mungkin dulu. Yevhen itu sih memang harusnya gol ya, itu ada dua harusnya ya. gol ya gitu. Tapi Harusnya gol si Yevhen, memang bola itu tahu deh kipernya kurang makan kali ya dia dengan kayak itu ya. Kalau ya itu kalau Vino ya, kalau gue sih memang itu Kalau Mas Ray gimana? memang nggak sah sih sebenarnya. Nggak sah. Karena itu Alasannya? intensinya ada niat untuk mengganggu kiper. Kalau dalam law of the games itu pasal 12 kalau setahu gue mungkin nanti bisa dikoreksi juga kalau misalnya salah. Kiper itu punya privilege sebenarnya di dalam kotak penalti. Jadi sedikit apapun gangguan, sedikit apapun sentuhan itu akan dianggap pelanggaran. Jadi Yevhen itu kan sebenarnya ya ada niat untuk mengganggu sebenarnya. Itu ada niat untuk seperti dalam tanda kutip meneror, dia menunggu kiper. Nah itu sudah ada niat itu, kiper merasa terganggu gitu sepertinya ya. Dan ya terlepas apakah itu memang dia kesalahan, memang blunder atau enggak, tapi yang jelas di situ ada sedikit Yevhen berniat untuk bersiap sih sebenarnya. Walaupun jaraknya memang ya nggak begitu ini ya. Iya, nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh sih jaraknya, memang ya ada 1 meteran lah gitu jaraknya. Tapi yang gue lihat di situ ada intensi mungkin yang dilihat oleh wasit
itu yang dianggap sebagai pelanggaran. Tapi bagi gue itu kayak kalau menurut gue Bang itu nggak ada sentuhan ya. Dan Ya memang nggak ada kipernya- sentuhan memang. Kipernya juga nendangnya juga nggak lancar dan kayak bisa jadi kalau gol itu ya kayak gol jatuh dari langit buat Gol jatuh Persipura dari langit. gitu. Berarti bukan dari Persipuranya gitu dari. Iya dikasih kiper itu kayak gue lihat itu. Nah ini kalau mengenai kontroversi ini teman-teman Jebret Tim boleh kasih komentar banget nih di live chat kita ini kira-kira pendapat kalian seperti apa nih kan kalau tadi ada 2 kontroversi tuh. Menurut kalian siapa yang benar atau pendapat kalian bagaimana? Tolong komentar di bawah ini. Kita pengen tahu banget suara-suara kalian seperti apa. Ayo kita lanjut lagi nih. Nih kalau tadi kan kita udah ngebahas nih mengenai 2 match tadi dan yang kontroversi ini. Kita kita sih mengharapkan nih semoga nanti di match berikutnya pada tanggal 3 September ini lancar-lancar aja, Ya, tidak ada yang namanya lagi kontroversi-kontroversi gitu kan. Dan diharapkan semua setiap kontroversi pasti selalu ada pertanggungjawabannya dan menjadi evaluasi ke depannya dan Gue sih khawatir ini aja, khawatir kayak Kenapa tuh? Menko Maritim kita mau evaluasi 3 laga, jangan-jangan sampai wasit-wasitnya dievaluasi itu loh. 3 laga tuh kan. Ini 3 laga masalah pertandingan, terus juga evaluasi masalah wasit-wasitnya. Itu harusnya jangan sampai ke situ lah. Itu udah bukan ranahnya dia lagi gitu. Itu bisa jatuhnya offside sih kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya offside gitu. Nah ini ya udah kita masuk nih ke laga yang selanjutnya yang bakal ditunggu-tunggu banget nih. Yang tadi kan sempat saya bilang tahan dulu nih, kita flashback dulu nih. Dan nanti ada Persib Bandung melawan Barito Putra. Benar. Nah ini kalau untuk Persib dengan target squad ini memang harus ditetapkan secara menyeluruh squadnya punya level squad individual semua gitu kan. Nah tapi secara tim kira-kira ini apakah Robert Renel Albert bisa memix pemain-pemain level bintang semua atau bagaimana nih? Vino dulu apa gue dulu? Siapa dulu nih mau jawab nih Mas Vino? Pertandingan pertama memang akan selalu sulit ya. Betul. Kita lihat Bali United kemarin secara di atas kertas susah payah menang lawan Persik Kediri gitu. Dan Persik Kediri juga maksudnya nggak layak kalah juga ya kemarin gitu ya Persik Kediri. Nah ini Persib Bandung dan gua rasa adalah tim yang memikul banyak harapan ya kayak paling dijagokan malah justru takutnya malah jadi beban gitu buat mereka gitu ya karena kan banyak yang ngunggulin Persib Bandung secara kedalaman skuad juga kayak mereka paling lengkap gitu ya. Dan ketemu Barito Putra gitu. Barito Putra tim yang kalau seliputannya gue Barito Putra tuh justru secara level kekompakan kayak lebih kompak dari Persib Bang karena dia selama pandemi dia ngecamp di motonya dia. Iya kekeluargaan. Karena Barito Putra dia ngecamp di Jogja, satu hotel. Dia terus latihan gitu kan, emang latihannya emang tertutup gitu kan, dan emang secara kekompakan juga tetap terjaga Barito Putra gitu. Dibanding Persib yang sesekali bolong, libur gitu kan, walaupun latihan juga pemainnya nggak lengkap gitu, ada yang pulang. Justru chance buat, ya walaupun di atas kertas sih gue ngunggulin Persib Bandung menang lawan Barito Putra, tapi ada alasan kenapa mengunggulkan Barito Putra bisa karena menang latihannya Persib. intens itu. Karena Barito Putra selama pandemi dia satu hotel di Jogja latihan, uji coba dan lain-lain dan feeling ball antar pemainnya juga kayaknya nggak hilang itu Barito Putra dan Barito Putra juga akan main tanpa beban juga ya mengingat juga walaupun secara di atas kertas Persib pemainnya lebih punya profil tinggi gitu ya tapi Barito Putra juga jangan salah ada Bagas atau udah bisa main apa enggak tapi ada Bayu Pradana, ada Lutfi Kamal, ada Riyandi kipernya dan kemarin juga waktu Piala Menpora juga sempat main ini ya, maksudnya sempat ada perlawanan sama tim lawan Persija ya Bang kemana? Persija. Persija apa Arema ya? Lawan Arema 3-3. Iya lawan Arema tuh, dia sempat main bagus juga Barito Betul, Putra, jadi ya hati-hati aja Persib Bandung. Tapi kalau kita lihat nih Barito Putra kan banyak memainkan pemain-pemain muda gitu kan dan baru terakhir dia juga mentransfer Buyung Ismo nih. Bagaimana nih dari segi pengalaman mungkin Persib Bandung seperti kata Mas Vino udah di atas kertas mah udah nggak diragukan nih gitu kan. Barito Putra nggak Buyung Ismo doang ya banyak ya. Nih coba Mas Rais bisa jelaskan kira-kira bagaimana nih? Gini ya, Barito Putra itu sebenarnya kita bicara dari pelatih dulu deh. Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman ini bisa dibilang tahu banget jeroannya Persib seperti apa gitu. Dia yang membawa juara Persib ketika 2014 juara JSL gitu. Juara kompetisi. Dia juga sebagai pemain juga membawa Persib juara, sebagai asisten dia juga membawa Persib juara gitu. Terus sekarang dia melatih Barito Putra dengan pola
mengkombinasikan antara pemain muda dengan pemain senior. Pemain muda yang dia miliki adalah pemain yang tadinya berada di level timnas di tingkat junior. Bagas Kava, Riyandi, terus ada banyak Rafli, lagi, ya, ada Rafli. ada Raffi Syarahil, Syarahil. kemudian Lutfi Kamal gitu. Itu kan pemain-pemain yang memang ada di level atas timnas junior. Dipercaya di timnas junior gitu. Belum lagi pemain senior mereka adalah pemain yang berpengalaman di timnas Indonesia senior juga. Ada Bayu Pradana, Pora. ada Rizky Pora gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Persib Bandung memang bermaterikan pemain bintang, terus pemain ya bisa dibilang punya nama yang lebih tenar dibandingkan para pemain Barito, tapi itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan. Iya, apalagi ini pertandingan pertama gitu. Pastinya semuanya akan menjadi sulit gitu. Melihat track record kemarin juga Benar. waktu Piala Menpora, orang udah pada menjagokan mungkin Persib Bandung akhirnya Iya, zong gitu kan. itu dan iya maksudnya Persib Bandung selalu unggul di final, ketemu Persija yang boleh gue bilang Persija tuh momok ya? underdog ya, karena isinya anak muda semua. Anak muda semua, Di final betul. yang harusnya di atas kertas menang Persib Bandung, dia malah kalah sama anak-anak muda Persija itu, dan Betul. jangan sampai di laga perdana yang gue bilang laga perdana itu berat, Jangan sampai. dia malah tumbang juga sama Barito Putra. Barito Putra, Walaupun jangan sampai ya. secara pribadi gue mengunggulan Persib Bandung di laga Tapi ini. kalau kita lihat nih akhir-akhir ini kan mungkin juga Persib Bandung sudah menggenjot timnya untuk lebih Ya. apalagi dia diperkuat sama ada Mark Lok juga di Iya, sana Mark mungkin. Lok. Dan kalau melihat dari gabungan mungkin dari tim muda dengan tim tua nih yang maksudnya pemain muda dan pemain yang udah lama nih dari Barito Putra mungkin ini terinspirasi dari timnas kemarin kali mungkin mengulang jejak kesuksesan dari Sintayong yang menggunakan pemain-pemain muda mungkin seperti itu bagaimana nih? Gini, Barito Putra itu sepertinya memang punya program untuk jangka panjang ya. Para pemain dikontrak dengan durasi yang bukan hanya semusim seperti rata-rata klub-klub di Indonesia gitu. Apalagi pemain muda mereka rata-rata minimal dikontrak dengan durasi 3 tahun ya. Ini sebenarnya patut dicontoh untuk klub-klub Indonesia lainnya karena yang namanya industri, yang namanya pembinaan ini juga harus dilakukan oleh klub tersebut gitu. Terlepas apakah mereka nantinya akan main di tim utama langsung atau akan dialihkan ke tim Elite Pro Academy yang mereka miliki, entah itu tim U18 atau tim U16 gitu. Tapi yang jelas langkah seperti Barito Putra ini harus diikuti sih oleh klub-klub profesional di Indonesia karena biar bagaimanapun ini juga akan memunculkan kepastian gitu bagi para pemain, kenyamanan bagi para pemain bahwa tidak hanya habis di kontrak 1 tahun gitu. Jadi mereka punya kepastian untuk menjalani hidup lagi, mendapatkan pendapatan gitu tanpa harus bersusah-susah nyari klub baru lagi untuk musim berikutnya gitu. Walaupun di sisi lain secara bisnis ini juga bisa kalau pemain tersebut tampil baik di musim ini misalnya, di musim depan pasti akan menjadi rebutan klub-klub lain. Tentunya itu akan terjadi proses transfer yang akan menguntungkan klub si pemilik pemain tersebut. Nah ini yang sebenarnya industri ini yang harus selalu sudah mulai dibangun oleh klub-klub Indonesia gitu. Melihat Barito Putra, langkah yang dilakukan Barito Putra ini sudah tepat saya kira. Apalagi banyak pemain-pemain muda yang mereka kontrak, Alexander Felix Samuru, kemudian ada beberapa pemain, ada 3 pemain lah yang sekarang dipanggil untuk seleksi. Ya, yang sekarang dipanggil seleksi untuk timnas U18. Ada 3 pemain Barito Putra gitu, salah satunya Alexander Felix Kamuru. Ini salah satu mungkin pemain sayap masa depan di timnas Indonesia gitu. Dan mereka sudah mengunci dia gitu dengan kontrak jangka panjang. Ini sebuah pengamatan, saya rasa sih sebuah investasi ya yang baik yang dilakukan oleh Barito Putra, dan beberapa klub lain saya rasa juga saya sudah melihat sudah melakukan hal seperti itu. Ini menjadi sebuah hal yang baik sih, hal yang positif bagi sepak bola Indonesia saat ini. Salah satunya Bagus Kavi ya, bisa dilihat itu contohnya gimana Barito bisa kontrak Bagus Kavi dan sampai akhirnya lepas ke Utrecht, walaupun ya gratisan juga sih ya ke Utrecht. Walaupun sempat ada drama ya, sempat ada drama juga. Tapi ya. memang Barito Putra ini adalah salah satu klub yang baik hati sih kalau soal transfer. Jadi kesimpulannya nih kira-kira yang menang nanti siapa nih kira-kira nih? Sih ngomongin Mas Persib Bino? Bandung. Persib Bandung Persib tetap. Bandung. Tapi Kalau Mas agak Rai? sulit menang. Ya, Agak sulit. Kalau gue masih ini bakal berakhir imbang ya. Kalau melihat Imbang. dari komposisi pemain sebenarnya nggak beda-beda jauh banget lah gitu. Oke. Tinggal bagaimana Coach Jajang bisa meramu strategi yang tepat, begitu juga untuk meredam kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Persib Bandung sih. Kalau Jebret Tim kira-kira siapa nih bakal menang nanti nih? Wah, ini Langsung saja komentar ya, nanti kita pengen tahu siapa prediksinya kira-kira yang menang. Persib Bandung, terus kemudian ada Barito Putra tadi. Barito. Dengan ulasan-ulasannya yang katanya Barito Putra makin memperkuat timnya. Jadi Persib Bandung harus lebih hati-hati lagi, Benar, harus waspada Nah Persib selanjutnya Bandung. ini ada PSS Sleman versus
Persija. Nah, ini Wih. gimana nih? PSS Sleman versus Persija. Ini dulu deh pakarnya nih. Ya gini, Mas Rais, silakan. PS Sleman itu sekarang kalau nggak salah masih belum tahu ya 2 pemain asingnya lagi siapa selain Iya. Aaron Evans, terus satu lagi lupa. Tapi yang jelas saat ini dengan Coach Dejan Antonik membangun tim dengan warna baru gitu, ada Kim Kurniawan, kemudian ada Irfan Badim, tambah lagi pemain berpengalaman ada Bagus Nirwanto juga kapten Iya. tim gitu. Ini menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan gitu. Persija sendiri harusnya tidak boleh terlena dengan gelar juara Piala Menpora kemarin. Mereka sebenarnya sudah sangat solid secara tim. Tapi dalam 2 uji coba belum membuktikan kalau Persija bisa superior gitu. Betul. Di kompetisi kali ini gitu. Mereka kalah dari AH PS Pati, kemudian imbang dengan Dewa United. Menang 1-0. Ya. Menang 1-0 dengan Dewa United. Ini belum bisa jadi patokan sih, memang belum bisa jadi tolok ukur sebenarnya karena ini masih pramusim, memang masih butuh pembuktian lagi. Tapi secara materi pemain harusnya mereka sudah sangat solid karena tidak begitu banyak perubahan. Hanya yang berubah adalah nanti terkait dengan taktikal. Karena taktikalnya sekarang walaupun masih ada Coach Sudirman ya sebagai asisten pelatih, tapi kan pelatih kepalanya sudah Angelo Alisio ya. Tentunya punya taktikal yang berbeda, ide permainan yang berbeda, dan ini yang harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pemain Persija di atas lapangan untuk bisa mengalahkan PS Sleman nanti. Oke. Sebenarnya menurut gue nggak perlu takut gak ada Angelo Alisio ya, karena Sudirman ini kan hero-nya Persija, Iya. bawa juara Persija Piala Menpora. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Jadi no Alisio no problem lah, ada Coach Sudirman gitu. Cuma paling kan lagian yang lebih mengenal lebih lama lebih dulu juga Coach Sudirman, dan ini squad juga nggak beda jauh dengan squadnya dia di Piala Menpora, cuman minus Mark Locke aja gitu kan. Dan kalau gue lihat kehilangan Mark Locke tuh memang berimpact, tapi akan lebih berimpact kalau nggak ada yang namanya Rohit Chan Persija itu. Rohit Chan tuh memang ibarat fondasi Nyawa di nyawanya, fondasinya gitu ya, Rohit Kalau Chan. gedung tuh dit yang panjang awalnya tuh Rohit Chan gitu. Kalau Mark Locke mungkin Mark Locke ada impact, tapi akan sangat kerasa kalau memang kalau nggak ada Rohit Chan itu. Dan ya better memang ada Rohit Chan sama Mark Locke kayak ke Piala Menpora kemarin. Tapi kalaupun suruh milih nih, kalau gue ngelihat mana yang lebih punya impact besar dari Persija ya Rohit Chan daripada Rohit Mark Chan. Locke. Tapi gak usah khawatir sih kalau nggak ada Alisio, toh Sudirman juga sudah lebih kenal squad ini lebih lama lagi. Dan Jadi kesimpulannya bukan nanti kira-kira siapa nih? Mas nah, kalau sama PSS dengan materi PSS yang lebih gue lihat sih lebih mewah juga, dia peringkat 3 Piala Menpora kemarin dengan tapi dia cuma bawa 2 pemain asing ya, si Mario Maslach sama si siapa Aaron Evans, dan satu lagi udah datang kalau salah pemain Brazil tapi belum bisa didaftarin juga karena masih ini. Melihat track record Dejan Antonic juga yang kerap merepotkan Persija. Benar. Dejan Antonic gue rasa bakal seru sih, bakal tough, dan ini bakal bisa menang atau bakal kalah nih? Siapa kira-kira yang dijagokan? Prediksinya. Sulit sih, karena sulit gue Sulit. bilang imbang aja, tapi lihat tapi defense-nya PSS Sleman bagus Iya, juga. bagus. Tapi karena- PSS Sleman bagus kan? Iya betul, karena Dejan Antonik ini punya tipe ataupun karakter bermain ngotot ya untuk timnya gitu. Betul. Timnya Apalagi itu kalau kita selalu- flashback kemarin di Benar. Piala Menpora. Benar, performanya sangat timnya bagus. itu selalu bisa dibuat untuk tampil selalu ngotot, fight hingga menit akhir gitu. Ini yang harus diwaspadai oleh Persija Jakarta karena Persija kerap kesulitan kalau melawan tim-tim yang seperti itu. Persija punya lini tengah yang bagus gitu, ada Rohit Chan, kemudian ada pemain muda potensial Brevatari misalnya yang juga bisa diandalkan di lini depan, kemudian ada Marco Simic, terus di sisi sayap ada Rico Simanjuntak gitu. Belum lagi di lini belakang sebenarnya mereka relatif aman harusnya gitu dengan adanya komando dari Otavio Dutra ataupun nanti Maman Abdurrahman gitu, ataupun ada Yan Mota nantinya ya. Oke, berarti Gua sih kesimpulannya ngeri. siapa kira-kira? Kalau gue tetap masih megang Persija walaupun menang tipis. Oke. Ngeri sih lihat Trisulanya Persija. ada Trisulanya Persija ada ngeri. Persija, ada seri. Oke, Mas Vino seri, Mas Rais Persija. Oke, Persija. baik. Kita juga nunggu nih komentarnya dari Jebret Team, kira-kira siapa yang bakal menang nantinya. Dan langsung saja kita ke selanjutnya ini Borneo versus Persebaya. ini Nah, Wah, Ini yang gua tunggu-tunggu melihat Boa Solosa main di Liga Resmi tapi bukan untuk Persipura. Dan di episode sebelumnya sama Mas Yuke juga gue udah bilang gue mengunggulkan salah satunya Borneo sebagai kandidat juara karena gak bisa bohong. Gue akui Mario Gomez adalah salah satu pelatih terbaik di Liga 1 as a tactical gitu. Dan dia pinter banget. Dia pinter banget trash talk ke pemainnya, dia pinter banget
ngasih instruksi apalah kayak ini loh, bukan nggak hanya taktikal lah Bang, Ya, tapi ya, ya. dia bisa mainin emosi pemain lah intinya si Mario Gomez. Ya intinya mengayomi lah. Gomez. Dia mengenali karakter pemain per pemain ya. Jadi dia bisa menemukan cara yang tepat pemain itu akan diarahkan seperti apa cara bermainnya ataupun dipasang di mana gitu ketika menghadapi lawan. Yang gue jelas sekarang memang Borneo FC ini benar-benar sangat mencuri perhatian ya dari bursa transfer ya. Banyak pemain-pemain yang level atas di nasional, tambahan ini benar-benar sepertinya memang memperlihatkan keseriusan mereka untuk mengejar target juara ataupun minimal bisa berlaga di kompetisi Asia musim depan gitu. Dan ini juga kan, tapi jangan lupakan juga Persebaya ini ya Persebaya tim walaupun pemainnya sekarang banyak dihuni pemain muda gitu, tapi pemain muda-mudanya ini pemain muda yang sangat berkualitas loh. Supri, Rizky Ridho, kemudian Rahmat Irianto yang sekarang malah justru akan menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia ya. Tapi kalau ini Persebaya ini kan pemain asingnya nggak ada yang. Nah itu dia yang gue khawatirkan Persebaya ini adalah pemain asingnya kita belum tahu secara kualitas di Liga Indonesia. Bahkan gue bukan mengecilkan ya bagi itu gue coba searching sebelum pemain Persebaya nggak ketemu gitu kan. Bagi gue kan patokan pemain bisa di track itu kan minimal ada di Wikipedia itu namanya. Minimal ada di Wikipedia. Ini kagak ada gitu. Tapi ya gue sih ya gue harap memang Coach Aji udah melewati proses talent scout yang baik gitu kan. Talent scout yang baik dan secara track record Persebaya sangat jarang sih punya pemain asing yang bobrok gitu ya. Sangat jarang punya pemain asing yang bobrok walaupun dengan status debutan gitu kan. Nah ini walaupun nggak bisa di track, kita nggak tahu siapa pemain ini sebelumnya main di liga mana. Ya gue harap sih dia bisa ngebantu Persebaya. Cuman gue sendiri masih agak setengah-setengah yakin sama apa asingnya Persebaya. Dan mereka juga sebenarnya kemarin tanpa pemain asing di Piala Menpora juga cukup bisa baik. Menggigit gitu si skuad ini. Pemain-pemain mudanya ini loh yang benar-benar bisa menjadi harapan masa depan ya. Koko Ari, kemudian Rahmat Irianto, Reva Adi, kemudian ada Rizky Ridho di situ, terus ada Supriyadi. Ini tentunya menjadi harapan di masa depan bagi Persebaya ya. Tentunya mereka juga pastinya ya namanya orang Surabaya, bonek, pasti mereka ingin selalu memberikan yang terbaik mati-matian untuk menjaga nama besar dari Persebaya gitu. Yang rasa ini akan menjadi kekuatan tersendiri dari Persebaya ketika menghadapi Borneo. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira nanti di dua tim besar ini? Gue sih Borneo sih. Masih Borneo? Gue Borneo sih. Gue Borneo lihat. Kalau saya masih imbang. Karena secara taktikal Coach Haji juga oke. Baik. Kita juga tunggu respon dari Jebret Tim, kira-kira siapakah yang bakal menang di antara dua tim besar ini. Dan selanjutnya nih, PSIS dan Persela. PSIS Persela agak agak sulit ya karena kayaknya dari sisi komposisi tim ini imbang-imbang aja ya. Imbang-imbang aja. Persela juga belum lama sama Iwan Setiawan. Betul. Iwan Setiawan jadi memang butuh feeling juga sama Iwan. Tapi PSIS juga si Brian tuh yang gue dengar kayak ketipu gitu. Kayak dia baru datang tapi udah cedera gitu kan. Brian Ferreira jadi mungkin belum main gitu kan si Brian Ferreira. Dan juga ada Zola gitu kan Persela. Jadi ini sangat menarik sih pertempuran antara lini tengahnya Zola dan Septian David Maulana juga masih bingung dia bisa main apa enggak gitu kan. Karena terakhir juga kondisinya masih kurang oke gitu kan. Ini sebenarnya match yang sulit ditebak sih, sulit banget ditebak si Lamongan sama Semarang. Tapi kalau dilihat dari kesiapan komposisi pemain asing, mungkin dengan adanya Wallace dan si Bruno ya. Semarang, ini sih jadi poin plus buat PSIS Semarang bisa menang di laga perdana mereka ya dari Persela ya, itu sih. Yang gue lihat sih sekarang dari sisi pelatih kan PSIS juga udah ditinggal Dragan Jukanovic ya, digantikan sama Kakak Im gitu. Kakak Im. Maruri. Ini menjadi ujian tersendiri sih bagi Kakak Im gitu. Di pentas level tertinggi ini menjadi ujian perdana dia gitu. Sebagai pelatih kepala walaupun at interim ya sejauh ini statusnya. Kalau nggak salah gitu masih at interim gitu. Nah, melawan Coach Iwan Setiawan yang merupakan seniornya, pelatih yang berpengalaman tapi memang sudah cukup ya berapa tahun menghilang dari peredaran kompetisi kasta tertinggi lah gitu. Ini benar-benar menjadi sebuah adu taktik antara guru dan murid sih bisa dibilang, senior dan junior. Ini menarik untuk melihat seperti apa taktik yang akan diterapkan dan melihat lagi potensi-potensi pemain baru yang akan dimunculkan oleh Persela. Terutama Persela ini
jangan salah sering banget memunculkan pemain-pemain asing yang tadinya nggak dikenal Ya, dan benar. akhirnya bisa dikenal dan harganya mahal. Contohnya Arnold, Contohnya, Loris Arnold, Loris Arnold, Alex mungkin yang Gonçalves. sebelumnya ada Gustavo Sousa. Lopez ya. Al- Zaman-zaman Alex Gustavo Gonçalves Lopez, juga, ya, Alex Loris Gonçalves juga. Ya, Fabiano Beltram, Fabiano tuh. Beltrame. banyak banget. Scouting pemain Asingnya. asing Persela tuh menarik, Bagus, bagus iya, banget. menarik. Beberapa pemain yang tadinya datang dengan harga murah kontrak ke Persela, Iya. di tahun kedua setelah dibeliin klub lain, salah satu Gustavo Lopez, Fabiano Beltram, Loris Arnold, Alex Gonçalves itu harganya pasti tinggi langsung. meledak. Udah banyak pemain-pemain yang benar-benar dengan harga yang tinggi ya. Jelas itu. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira dari dua klub ini, kira-kira siapa yang akan prediksinya? Mungkin dari Mas Vino. Gua nggak bisa prediksi ya karena di laga ini sebenarnya gue nggak bisa. Harus dong prediksi, harus Gue dong. berat banget nih. Tapi lihat squad juga yang Kira-kira feelingnya deh, pakai feeling deh kayak gitu. apa ya? Dari atau nggak dari analisanya? Kalau mungkin Susah. Gua analisanya bukan susah. peramal gitu. Gue bukan peramal. Cuman ya ini bukan ngeramal ya. Jadi kalau salah jangan dibully, gue bilang kan. Jadi ya imbang lah. Imbang Main ya. aman aja gue. Imbang, nyarinya aman ya, imbang gitu seri. Kalau Main Mas aman Ray, aja gue. sama-sama imbang. Karena Imbang melihat juga. materi dari kedua tim, ya gua rasa masih Iya, imbang. nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Tim ini Oke, kalau Jebret tim kira-kira imbang juga nggak? Iya, Kasih komentar. mungkin pasti imbang. Komentar Pusing deh. juga. Siapa tahu Jebret tim lebih paham gitu kan komposisinya bagaimana, siapa kira-kira yang benar-benar berpeluang bisa menang. Komentar di bawah. Selanjutnya kita ke PSM versus Arema. PSM Nah. Arema. Bang Rai sudah. Dua tim, salah satu tim yang memang punya tradisi bagus ya di sepak bola Indonesia gitu. PSM Makassar memang diawali dengan sebuah kondisi yang tidak baik sebenarnya mengawali kompetisi ini dengan adanya tunggakan gaji, terus beberapa kali dan akhirnya sudah terselesaikan hal itu. Masalah internal sudah selesai, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ketika kompetisi jalan. Tapi materi pemain yang dia miliki, walaupun tidak begitu terlihat, sebenarnya ini patut diwaspadai juga. PSM Makassar gitu. Nur Hidayat masih ada di Nur Hidayat sudah PS4 ya, maksudnya ada Zulkifli Syukur gitu di situ ya, pemain senior gitu. Ada beberapa pemain juga yang belum lagi William Pluim ya, William yang Pluim. memang masih menjadi andalan gitu dari PSM Makassar yang nyawa bisa dibilang dia nyawanya permainan dari PSM Makassar di lini tengah gitu. Merebut bola dari kaki dia itu sangat sulit gitu. Kalau Nah, kita ini lihat juga performa PSM di Piala Menpora pun Menpora oke kemarin gitu. sangat bagus ya. mengejutkan loh. Di Piala Menpora ini benar-benar menjadi sebuah sinyal bahaya bagi lawan-lawan ataupun pesaing-pesaing dari PSM Makassar gitu. Bahwa PSM Makassar nih masih punya kekuatan yang patut diwaspadai gitu. Betul. Asin Kipu, Abdurrahman juga masih ada di situ. Betul sekali. Ini menjadi hal yang harus diwaspadai oleh lawannya Arema. dari PSM gitu. Iya, pelatih PSM juga kan Milo Iya. sempat latih di Arema juga ya, walaupun nggak ada korelasi sebenarnya skuadnya Aremanya Milo sama Arema yang sekarang beda ya, tapi at least Milo sedikit lebih udah paham Taktik gitu ya. karakternya sepak bola Indonesia kayak apa. Dan sedikit lihat ke belakang juga Milo pernah nanganin skuad Arema yang minimalis juga Ya. Bang ya, skuad Arema yang minimalis yang waktu itu Arema sempat itu Milo ya, kalau nggak salah skuad Arema yang nggak begitu wow juga, dan dia sekarang main di PSM dengan ya PSM gimana pun juga ini tim tradisional ya, Iya. tim tradisional, tim yang perserikatan setiap musim selalu finish di urusan teratas, ada prestasinya. Cuman bedanya sekarang PSM lebih ekonomis aja sih, gue lihat Iya. lebih ekonomis dengan materi pemain seperti ini. Lihat Yakob Sayuri juga memang Iya. jadi buah bibir kan akhirnya ini betul Yakob sekali, Sayuri. Yakob Sayuri. Sutantotan menemukan kembali sentuhannya di Ada PSM. Ilham Udin juga kalau nggak Ilham Udin lagi, Friska Womziwor, kemudian jangan lupakan kipernya Ilmansyah yang main bagus banget Ilmansyah. Dan intinya ya tetap ada William Pluim yang Kalau untuk Arema sendiri gimana? kalau Arema ini tim kan baru dapat suntikan dana yang besar, ya kan. Secara mental pemain udah nyaman lah, tapi kan Oke. ya. Iya secara Finansial gitu mental ya. ya finansial lah. Sudah nyaman. Orang bagi bonus aja dikontenin ya. Oke. Orang bagi bonus saya dikontenin. Kalau- 150 juta buat Itu kalian. berarti sangat mempengaruhi nanti Ya untuk jelas performanya lah ya. karena Pasti, kalau dibagi pasti duitnya secara- berpengaruh gitu kan. Secara mental oke. Oke. Nah, cuman masalahnya ketika si Taipan ini bawa duit,
General transfer udah rada ditutup dan duitnya Ya, juga dia nggak nggak bisa beli banyak pemain, cuman satu yang gue hitung ada selain pemain asing cuma Diego Diego Michels Michels. doang yang datang kan. Betul. Diego Michels datang, jadi memang skuad Arema juga nggak beda jauh dengan yang musim lalu, tapi walaupun dia nggak banyak datangin pemain, masih ada nama kayak Yudo, Rafli yang memang jadi Hanif Sabandi yang memang beberapa bulan ke belakang masuk ke list daftar pemanggilan Shin Taeyong gitu kan. Jadi Arema ini gue lihat memang salah satu unggulan juga biar buat juara. Nah, Kalau Mas tapi Ray buat di sendiri awal gimana? musim kayaknya memang belum bisa panas karena Ya memang ini masih butuh adaptasi ya, terutama pemain asing-asing baru, apalagi ada kiper ya. Ini Arema mengulang lagi Iya, untuk iya, mendatangkan benar, kiper benar. asing gitu. Ini sesuatu yang memang di luar kebiasaan klub-klub Indonesia ya, entah pertimbangannya apa gitu. Karena biasanya Arema itu kan selalu punya kiper yang bagus gitu. Dan akhirnya pada musim ini mendatangkan lagi kiper asing. Kemudian strikernya juga baru main di Indonesia, nampaknya harus butuh adaptasi lagi. Tapi para pemain lokalnya ini sebenarnya punya pengalaman semua. Apa itu gitu. cukup untuk bisa melawan Melawan secara PSM pasti maksimal dengan ada lah. Iya. Mereka kompetitif lah untuk melawan tim sekelas PSM gitu. Eduardo Almeida juga punya taktikal yang cukup baik sebenarnya. Saya di sini melihat sebenarnya kekuatan dari kedua tim ini berimbang. Oke. iya sih. Ya udah kalau gitu prediksinya kira-kira siapa? Mas Vino dulu. Gue sih PSM. masih pegang imbang ya. Tapi jangan lupa loh masih walaupun Yang imbang striker mulu dari tadi. imbang lah, susah gitu kan karena baru. Tapi jangan lupa si Carlos Fortes nih walaupun striker baru ya. Iya. Kalau gue lihat dari CV-nya ya dibandingin striker debutan lain, kalau lihat CV-nya memang meyakinkan. Dan jangan lupa di 2 edisi Liga 1 awal itu yang jadi top skor adalah penyerang Yang debutan, baru, iya, Tom penyerang Valiu debutan. sama Alexander Rakic. Benar-benar. Jadi kalau buat Arema dan PSM, gue sih bela PSM deh. PSM. aja deh. Nggak jadi seri berarti ya. PSM aja deh. Nggak jadi seri. Kalau Mas Rais? Saya Arema. Arema PSM. Nah, kalau Kali aja Jebret MS Tim Glow, siapa Mas. nih kira-kira? Atau PSM? MS Glow. Juragan. Juragan. Baru beli gedung tuh Oh pancoran. iya, kali aja kan yang mau kesini. Iya. Baru beli gedung. Oke. Kita ke informasi selanjutnya nih. Selanjutnya nih mengenai Kurniawan Ya. yang Iya. akhirnya dikeluarkan ya dari Sabah Iya. FC ini. Dipecat ya, di out Dikeluarkan lah ya, karena diistirahatkan memang gitu. dia nggak perform ya Nggak bawa Sabah. Terakhir tuh dia nggak menang lebih dari 5 game gitu kan. Mungkin Apa tuh penyebabnya? Kenapa ya? Kalau- Makanya dia udah beberapa kali mentransfer pemain-pemain. kalau gue lihat memang Sabah ini kan tim yang secara finansial juga oke, tapi nggak kaya kayak GDT banget gitu kan. Secara pembelian pemain juga Sabah nggak terlalu banyak yang wow jor-joran gitu kan. Dapetin Sadil pun udah bagus gitu kan. Kalau lihat beberapa kali replaynya Liga Malaysia, emang Sadil tuh pemain yang pengaruh banget Pengaruh gitu banget di Sabah. timnya. Dan ditambah lagi, tapi support sistemnya yang gue lihat tuh kayaknya nggak gimana ya. Susah lah dapat pemain-pemain kelas atas Malaysia untuk Iya. sekelas Sabah gitu lah. Ini statusnya sebenarnya si Kurniawan ini apakah istirahat dalam arti istirahat itu diberhentikan kah atau cuman diistirahat? Ya, sepertinya Apa tidak ini- digunakan untuk saat ini atau nanti suatu saat akan Ini kembali? bisa jadi seperti panggil yang lagi? sebelumnya Iya. dia kan juga sempat seperti ini, diginikan oleh Sabah gitu. Jadi sempat diistirahatkan. Sebelumnya udah pernah gitu Udah kan? pernah, sebelumnya diistirahatkan, kemudian tiba-tiba diumumin ada pelatih baru, tapi pelatih baru itu nggak jadi, menjelang awal musim Kurniawan dipanggil lagi. Nah ini Jadi bisa jadi backup seperti gitu itu, ya? iya bisa jadi seperti Oke. itu lagi kondisinya gitu. Tapi Dan secara teguran juga sebenarnya memang dari 8 pertandingan kan tidak tidak menang ya sebenarnya Nggak menang. Sabah FA ini gitu yang menjadi evaluasi lah sebenarnya. Ini juga mungkin Sabah ingin melihat dulu bagaimana kondisi timnya nanti gitu. Tanpa Kurniawan ya pasti akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil oleh manajemen Sabah. Tapi Jadi- diambilnya Kurniawan sebagai pelatih Sabah tuh nggak lepas memang karena harganya juga murah. Serius loh. Jadi pelatih level AFC Pro, level AFC Pro di saat Liga Malaysia pakai pelatih dari mana gitu kan. Akhirnya ada pelatih AFC Pro namanya Kurniawan dari Indonesia dipakai untuk Sabah itu karena pelatih Sabah sebelumnya itu belum AFC Pro. Iya. Tapi Kurniawan bisa buktikan itu di musim perdananya dengan menyelamatkan Sabah dari Sabah dari degradasi. degradasi. Betul. Dan sekarang juga posisi Sabah juga sebenarnya nggak Nggak jelek-jelek jelek amat. amat. Posisi 7 dari 12 sebenarnya masih papat dan masih ada peluang kayaknya ke posisi 5 ya. Masih ada Masih ada 5 besar gitu. Berarti kita masih nunggu nih. Berarti kata istirahat ini belum berarti
pensiunkan selamanya. Kita tunggu gitu, aja, dipecat. soalnya ini emang klub ini angin-anginan juga gitu. Dia dipecat, tadi panggil lagi, dipecat, dipanggil lagi seperti gitu tadi kan. gue bilang. Oke, Susah. baik. Selanjutnya kita ke JDT. Nah, ini kan JDT kemarin juara nih. Syahrian Nabi Maju kan ikut dalam, maksudnya bagian dari klub ini. Apakah dia berhak juga nih ya apa namanya mendapatkan iya, gelar tadi, juara itu? tuh? JDT Padahal kan kan- dia cuma baru main Ini dua kali. kayaknya suatu prestasi juga buat orang Indonesia Ya. bisa juara di Malaysia. Setelah terakhir tuh mungkin Andik, Andik. sama Selangor dia juara. Ya Abi main 2 caps, di sama Johor Darul Ta'zim, klubnya Sultan. Itu jadi ada, kalau di Indonesia Sultannya cuma ceng-cengan, ini klub Sultan beneran tuh. beneran ya? Ini klub Sultan beneran nih. Sultan beneran Sultan ini. beneran ini Enggak, ya. bukan Sultan ceng-cengan gitu kan. Bukan KW-KW. Iya, bukan Sultan Andara itu kan, bukan Sultan Bintaro. Asiap gitu. Iya gitu. Jadi ini Sultan beneran. Abi main 2 game, tadi gue sempat tanya dia memang di Malaysia tuh nggak ada aturan berapa minutes play untuk dapat medali. Jadi siapapun yang didaftarkan, Pasti akan Syahrian dapat. Abi Maju itu akan mendapat akan dianggap sebagai salah satu orang yang meraih trofi juara Liga Malaysia. Banyak sih karena kabar pemain-pemain di luar ya, salah satunya gitu kan. Abi yang juara gitu kan. Banyak juga perpindahan-perpindahan pemain Bang ya. Ya, betul. Kayak Egy ke Lagi ke Slovakia, Ya, Slovakia. Witan ke mana? Lesia. Iya. Terus siapa? Ada yang ke Bosnia juga nih. Bosnia. Sebenarnya kayak ada berkah sih liga nggak jalan tuh ya. Pemain banyak Pada expand gitu. Pada berani- keluar pada berani gitu ya untuk buat apa nyari namanya, ilmu keluar. Banyak expand dan namanya juga lumayan Naik baik. gitu setelah Kayak itu. Abi juara sama JDT, Asnawi juga dia Betul. sama Ansan bagus banget mainnya. Betul. Gitu. Jadi banyak yang keluar untuk kemudian balik lagi dan namanya jadi. Betul. Betul. Kalau Mas Ray sendiri gimana nih? Dapat? Kalau soal Abi ya, kalau melihat Abi sebenarnya mau menit bermainnya sedikit gitu. Kalau sudah terdaftar sebenarnya dia juga punya peran di tim tersebut. Sama seperti ketika salah satu pemain dimainkan di 30 detik terakhir gitu hanya untuk sekedar ganti untuk mengulur-ngulur waktu, itu kan juga punya Berhak peran gitu. gitu. Oh, betul sekali. Punya peran gitu. Misalnya timnya menang gitu. Itu dia berarti udah ikut berperan Atau juga gitu. dipelanggarin jatuhnya 30 Iya. detik jatuh-jatuh gitu kan. Bonusnya mungkin sama gitu, dia dapat bonus main gitu ya, walaupun cuma 30 detik gitu, tapi tetap dapat bonus main gitu. Nah ini apa namanya yang terjadi terhadap Abi pun seperti itu gitu ya ngelihat, karena biar bagaimanapun ini adalah sebuah secara keseluruhan adalah taktikal dari pelatih gitu. Kapan waktu yang tepat untuk memainkan seorang Abi Manyu, dia dapat minutes play pun di klub seperti JDT itu sudah sangat luar biasa ya untuk Abi yang tadinya ingin di-develop oleh JDT dengan kontrak jangka panjang. Sempat dipinjemin juga ya. Dipinjamin ke Australia dan akhirnya sekarang balik lagi, nampaknya JDT udah melihat Abi ini sudah berkembang gitu dan layak untuk menjadi salah satu pemain asing yang bisa diandalkan oleh JDT. Oke, baik. Dari tadi kesimpulannya ya. Jadi banyak kesimpulan walaupun misalkan baru main persekian detik. Benar. Kalau masuk ke klub itu harus nggak masalah. disesuaikan, Nggak masalah. harus tetap di apa? Ya, dapat apresiasi medali, lah, dapat ya, apresiasi, betul, dapat dapat apresiasi bagian dan dari apa tim ya. yang menang gitu Iya. kan. Akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas Vino, Mas Rais. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dan ngobrol-ngobrol mengenai banyak hal. Nanti kita jumpa lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Ya.